Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Irma Milati, mahasiswa kelas RPL Unisulah. Perkenankan kami akan memberikan review tentang buku yang berjudul Muhammad Sang Guru. Alhamdulillah sudah saya baca dan banyak sekali pelajarannya yang bisa saya petik. Kita semua tahu bahwasanya kekasih kita, pemimpin kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan tauladan, memberikan uswatun hasanah untuk umatnya, yang mana tauladan itu selalu beliau praktekkan dalam kesehariannya. Ketika apa? Ketika mungkin cara bermasyarakat, ketika cara berdagang, ketika cara memberikan risalah kepada para sahabat dan para tabi'innya. Yang sudah tertulis dalam hadisnya Rasulullah Muhammad SAW yang ada kaitannya dengan risalah menuntut ilmu, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasanya menuntut ilmu itu menjadi suatu kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maka dari itu, melihat dari hadis tersebut, kita semua tahu bahwasanya kapanpun dan dimanapun saja kita tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu, entah dengan cara yang berbeda-beda. Dari buku Muhammad Sang Guru, di situ tertulis bahwasannya metode kesempurnaan mengajar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berbudi pekerti yang luhur. Kita semuanya sudah mengenal siapa itu sosok Rasulullah, siapa kekasih kita, siapa pemimpin kita. Bukan sembarang orang, yakni orang yang sangat istimewa. Maka yang beliau sampaikan kepada para sahabat dan para tabi'innya itu juga tidak cuma dengan cara lisannya saja, akan tetapi dengan cara praktek, budi pekerti yang sangat bagus, budi pekerti yang luhur. Dalam Al-Quran sudah difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 113. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika azima. Kemudian dalam buku Muhammad Sang Guru itu juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan karakter-karakter cara Rasulullah menyampaikan risalahnya kepada para sahabat dan para tabi'innya, dan juga untuk semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara karakter-karakter Rasul tersebut? Yaitu dengan berlemah lembut, dengan berakhlak mulia, kasih sayang, dan juga penyabar. Dalam Al-Quran juga sudah Allah firmankan dalam surat At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah. Dari ayat tersebut bisa kita fahami, bisa kita mengerti bahwasanya kedatangannya Rasulullah tidak cuma sebagai utusannya Allah saja, tidak cuma sebagai kekasihnya Allah saja, yaitu apa? Benar-benar untuk memberikan suri tauladan, untuk memberikan contoh budi pekerti yang luhur. Pas juga dengan hadis Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi, gambaran secara umum tentang karakter akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah jelas. Bagaimana sosok Rasul, bagaimana sifat kasih sayangnya Rasul kepada keluarga, kepada umatnya, kepada sahabatnya, bagaimana perhatiannya Rasul, bagaimana sifat gigihnya
perjuangannya Rasul, baik dari segi perekonomiannya, dari segi berdagangnya, lebih-lebih dari segi cara mengajar kepada para sahabat dan para tabi'innya. Karena sejatinya Muhammad itu benar-benar makhluk manusia yang sempurna dan yang istimewa. Dalam syairnya juga sudah tertulis, ya. Muhammadun basyarul lakal basyari. Muhammadun basyarul lakal basyari. Bal huwa yakutu bainal hajari. Bal huwa yakutu bainal hajari. Itu syairnya. Mohon maaf jika mungkin suaranya kurang bagus. Sebagai pengingat saja untuk kita semua para umatnya Rasulullah, untuk semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Begitu sempurnanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi fisiknya atau dari segi akhlakul karimahnya, yang benar-benar harus bisa kita contoh dalam keseharian kita. Dalam buku Muhammad Sang Guru, di situ juga tertulis kesempurnaan dari akhlak Rasulullah yang sudah tertulis dan juga tergambar dalam praktek kesehariannya Rasul, itu terlihat dalam 4 aspek. Apa itu 4 aspek? Yang pertama, kaitannya dengan aspek kesempurnaan penciptaan fisiknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa saja? Ada ketenangan diri ketika Rasulullah menghadapi apapun permasalahannya, dengan kaum siapapun pasti dengan tenang. Yang kedua, keceriaan wajah. Rasulullah tidak pernah memperlihatkan wajah murungnya, tidak pernah memperlihatkan wajah marahnya, wajah keselnya, capeknya. Pasti menghadapi apapun saja permasalahan, kaum manapun saja, pasti dengan wajah yang ceria. Selanjutnya ada tanggapan yang baik. Baik itu ketika menghadapi yang kontra ataupun yang pro. Rasulullah selalu menanggapi dengan hal-hal yang positif, menanggapi dengan hal-hal yang baik. Selanjutnya ada keteguhan dalam pendirian. Begitu kuatnya pendirian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Sehingga itu bisa menjadi contoh untuk kita semua. Ya, dalam setiap kali kita mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang kedua yaitu yang ada kaitannya dengan kesempurnaan akhlak. Di sini sudah barang pasti kita mengetahui bahwasanya akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlak yang sempurna. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah akhlak yang tertulis dalam Al-Qur'anul Karim. Apa di antaranya? Di antaranya Rasulullah mempraktekkan dengan kecerdasan akalnya Rasulullah. Cara menghadapi permasalahan apapun saja, Rasulullah dengan menggunakan akalnya, dengan menggunakan IQ-nya, ya, secara mudah, secara gamblang, secara cerdas. Selanjutnya ada keteguhan jiwa dan keteguhan hati. Selanjutnya ada zuhud. Ini sulit sekali kita jalankan, tetapi mudah-mudahan dengan rasa kecintaan kita pada Rasulullah, maka kita pelan-pelan akan mampu menirukan apa yang sudah Rasulullah contohkan kepada kita semua. Selanjutnya ada kerendahan hati. Nah, kerendahan hati atau tawadu, sikap tawadu, sifat tawadu, itu kita harus selalu berupaya mampu menempatkan sebagaimana yang Rasulullah contohkan kepada kita semua dan sudah tertulis dalam buku Muhammad Sang Guru. Yang ketiga ada aspek tutur kata yang baik. Karena Rasulullah itu kana khuluquhul Quran, maka akhlaknya Rasulullah, baik akhlak yang
bisa terlihat ataupun akhlak yang dari tutur katanya itu sungguh luar biasa. Apa di antaranya? Hikmah ilmu yang berlimpah. Dengan kecerdasannya Rasulullah, keilmuannya Rasulullah tidak diragukan lagi. Ada mampu mengajar apa yang diajarkan, pemantapan syariat, memerintahkan budi pekerti yang mulia. Jelas ketika memberi jawaban suatu pertanyaan, baik dari tabiinnya ataupun dari kaum, baik kaum yang kontra dengan Rasulullah ataupun kaum yang pro dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ada lisan yang selalu terjaga. Ini sangat sulit untuk kita semua selalu menerapkan yang terakhir ini, lisan yang selalu terjaga, ya. Aspek yang nomor 4 ada aspek keutamaan perilaku. Di sini poin-poinnya, ya, di antaranya ada sejarah hidup dan strategis politiknya Rasulullah yang sangat mantap sekali. Strategis politik ketika menghadapi kaumnya, strategis politik ketika menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah, yang selalu mencaci maki Rasulullah, yang selalu membuat Rasulullah emosi. Apakah Rasulullah membalas dengan kemarahan? Tidak. Ya, Rasulullah dengan wajah yang tetap sumeh, ceria, hati yang baik, lisan yang selalu terjaga. Itu sulit sekali untuk kita contoh. Dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh seperti beliau. Kemudian ada mampu menggabungkan kecenderungan orang kaya dan orang miskin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membeda-bedakan mana golongan orang yang ada, mana golongan orang yang kurang berada, mana golongan orang yang kaya, mana golongan orang yang miskin. Semua di hadapan Rasulullah itu sama. Semua mendapatkan kasih sayang, semua mendapatkan perhatian, selalu dimuliakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak condong dengan hal-hal yang berbau duniawi. Ya. Itu review dari apa yang sudah saya baca, saya pelajari dari buku Muhammad Sangkuru. Ya, jelas masih kurang sekali apa yang saya sampaikan karena bukunya sangat tebal, ya, sehingga saya tidak bisa menyampaikan mungkin terlalu banyak gitu. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk diri saya sendiri, lebih-lebih untuk orang lain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.